sangat excited ini. Dua tokoh yang sangat menarik ya. Kalian semuanya di sini sudah banyak kenal. Yang dari Jawa Barat mana suaranya? Yang dari Banten mana suaranya? Agak seimbang Kang, ya kan? Nah, saya mengundang ke atas panggung Mbak Airin, calon gubernur Banten. Mbak Airin Rahmidiani. Mbak Airin ini spesial banget loh, biasanya agak sulit untuk diminta tampil. Thank you, alhamdulillah, silakan. Yang kedua, sama-sama teman baik IDN Times, ya IDN Times baik sama semuanya, Kang Ridwan Kamil. Kang Ridwan ini narasumber setia Indonesia Millennial Summit 2019, mulai ini yang kelima. Saya ingat sesi terakhir Kang Ridwan tuh bela-belain naik helikopter ya Kang, karena habis mendampingi Pak Jokowi waktu itu ya di Jawa Barat. Jadi terima kasih. Saya tuh udah disiapin cue card, judulnya Youth Voice Local Choice Redefining Leadership in Indonesia Region. Agak susah ya. Gimana kalau kita nggak usah berdasarkan cue card? Berhubung udah sering wawancara politik. Tapi jangan kaku kayak gitu dong, kayaknya tuh kayaknya tegang banget nah. Oke, pertanyaan yang pertama buat Mbak Airin. Mbak, sudah berkunjung ke berapa titik selama masa kampanye ini di Banten? Ya, alhamdulillah di Banten ini ada 1.552 desa dan kelurahan. Per 2 minggu yang lalu saya sudah mengecek dan sama-sama kita evaluasi, sudah di atas 1.500 lebih desa dan kelurahan saya datangi dari 155 kecamatan dan 8 kabupaten kota. Alhamdulillah. Oh, ya. Itu berarti sehari berapa titik? Bisa minimal 7 titik. Harus pakai pijet-pijet atau koyo gitu enggak? Enggak, alhamdulillah. Wah, pokoknya luar biasa ya. Ya, karena saya tipikal orang yang kalau naik mobil langsung duksek aja dulu gitu. Langsung pelor gitu ya? Iya, benar. Oke, Kang Emil ini kan dari Jawa Barat ditugasin di Jakarta ya, Medan yang baru. Gimana, udah berapa titik nih? Ya, tiap hari minimal 7 sampai 10 ya. Dan tugas manusia kan berusaha, berikhtiar. Masalah nanti hasilnya seperti apa itu wilayah Tuhan lah ya. Tapi tugas kita meyakinkan. Dan yang saya paling suka tuh belusukan Mbak Uni. Belusukan. Belusukan tuh warga tuh apa ya, natural, genuine kan. Kalau suka, suka banget, kalau enggak banget gitu. Jadi bagi saya pengalaman yang buat adik-adik suatu hari mau jadi wali kota gitu ya, jadi gubernur. Memang harus ramah, harus dekat gitu. Nah, kalau saya memang mayoritas fansnya ibu-ibu, emak-emak. Jadi badan saya banyak luka-luka nih, Mbak. Kenapa dicubit-cubit? Cubit di apa tuh pakai kukunya kan panjang-panjang tuh. Ya. Jadi tubuh saya banyak ternodai ini oleh emak-emak Jakarta. Belusukan pakai perlu masuk ke gorong-gorong enggak? Enggak lah. Oke, nah. Mbak Irin dulu, pertanyaan yang sama untuk Kang Emil juga. Ini kan kita seperti juga di pemilu sebelumnya, apalagi di Pilpres kelihatan banget, the battle untuk mengakuisisi atau meyakinkan pemilih muda. Ya semua orang bilang katanya gampang kok lewat media sosial aja, yang penting followernya banyak gitu kan. Apakah memang seperti itu pengalaman untuk meyakinkan anak muda, voter muda, Mbak Erin dulu? Saya kan pilkada berkali-kali dan setiap pilkada itu pasti berbeda strategi, langkah dan yang lainnya.
Waktu 2020, 2015 kita nggak usah mikirin media sosial, yang penting kita turun ke lapangan. Tapi hari ini kita memang sangat membutuhkan media sosial. Jadi kalau ibaratnya perang infanterinya perlu, tapi perang udaranya juga perlu. Dan data di Banten ini 20% lebih adalah generasi milenial dan 35% lebih itu adalah generasi Z. Jadi tentunya di atas 55% adalah generasi milenial dan generasi Z yang notabene mereka cenderung menggunakan media sosial dan yang lainnya. Tentu ini bisa kita gunakan dan kita manfaatkan. Tapi pengalaman saya tetap tatap muka jauh lebih efektif dibandingkan dengan media sosial. Mungkin buat pencitraan iya, tapi pengalaman saya hati nggak bisa ditukar dan tidak bisa tergantikan dengan teknologi. Jadi tentu kita turun ke lapangan, sapa masyarakat, sentuh masyarakat, media sosial bagian dari kita untuk mengkapitalisasi apa yang sudah kita lakukan. Jadi kalau misalnya satu kunjungan kita hanya bertemu dengan 200-300 orang, tapi dengan media sosial mudah-mudahan masyarakat bisa melihat apa yang sudah sedang dan kita lakukan, tapi prinsipnya tentu dengan genuine. Jadi harus kejujuran yang ada, nggak boleh pencitraan dan yang lainnya. Itu prinsip yang selalu sampaikan kepada tim saya yang di media yang mengelola untuk di media sosial ataupun juga di tim udaranya, Jadi ya. tatap muka dan canvassing, kemudian bagaimana ngelihat gesture, ya itu katanya mata tuh nggak bisa bohong, katanya gitu ya. Kang Emil gimana? Ini termasuk yang kepala daerah yang sebelumnya reach sosial medianya paling tinggi nih. Iya, pertama saya mau sharing cerita ke adik-adik dulu ya. Adik-adik semua, saya itu nggak pernah cita-cita jadi wali kota gubernur. Ya, nggak sengaja. Saya ini warga yang kesel lihat kotanya, beritanya korupsi, kotanya kotor, kotanya banjir. Terus saya masuk ingin memperbaiki, bikinlah saya komunitas kan. Komunitas kreatif, Indonesia Berkebun, lain-lain. Puncaknya saya ngasih gagasan ditolak Mbak oleh pemerintahnya. Sehingga akhirnya ya sudah, kalau gitu kota ini harus saya rebut, ternyata harus ikut pilkada. Nah belajarlah saya sesuatu bagaimana meyakinkan masyarakat. Jawabannya sama dengan Bu Airin, yang paling disukai masyarakat adalah ketemu langsung. Berjabat tangan. Makanya kalau saya belusukan pasti tangan saya kiri kanan salam Mbak. Jadi nggak hanya tangan kanan. Jadi kayak pemain bola lah gitu ya. Ya tangan kanan menyentuh, tangan kiri menyentuh kan begitu. Nah itu yang paling disukai. Tapi memang melelahkan karena harus bertemu dengan ribuan orang dan bedanya adik-adik di era hari ini semua pemilih pegang HP. Dan kalau selfie-nya tidak dipenuhi, biasanya suka marah ya. Dan yang paling unik itu di Jakarta, kalau ibu-ibu mama selfie ya, filternya itu nggak suka dimatiin. Jadi saya seringkali terlihat lebih cantik dari si emaknya, terlihat berkumis kucing kan. Dia bilang makanya peraturan saya 2 kalau saya belusukan. Ibu maaf ya, 1 jangan colek-colek. Kedua filter matiin baru boleh selfie. Jadi itu. Kalau dengan sosial media penting karena gimana caranya menjangkau jutaan orang yang gak mungkin ketemu, ya pastilah dengan sosial media. Itu yang melelahkan juga tapi harus dijabanin. Kenapa? Kan platformnya banyak Mbak Uni. YouTube iya, TikTok iya, Facebook iya, Instagram iya, X atau Twitter juga iya. Kan gak mungkin. Maka saya pribadi hanya megang Instagram, sisanya ada admin lah ya yang membantu tapi approval dari kami. Nah metode inilah yang kita ukur dan enaknya kalau medsos itu ada ukuran. Jadi adik-adik kalau kita masang spanduk ya atau baliho itu kan susah ngukurnya. Ini orang suka apa nggak suka kan nggak ada interaksinya ya. Tapi kalau kita posting di media sosial kan kebaca berapa yang nge-likes, berapa yang komen, berapa yang lewat, itu akhirnya jadi statistik yang meyakinkan bahwa kampanye dengan media sosial di era hari ini paling penting. Saya kemarin baru baca data tahun 40-an perjodohan itu hanya lewat kenalan teman dan tetangga. 0 dari media sosial. Hari ini berbalik, 70% perjodohan termasuk Gen Z mungkin ya, itu kan bermula dari DM kan gitu ya, dari DM turun ke hati. Jadi memang nggak bisa dihindari dalam politik pun media sosial
HP adalah media kampanye yang paling murah dan paling interaktif. Oke, Mbak Airin, dalam berkunjung ke ribuan titik, ketemu dengan mungkin jutaan warga, tentu Mbak Airin mendengarkan aspirasi, ya. Boleh nggak dibagiin ke kami di sini, teman-teman ya, future leaders ya, sebagai pembelajaran, karena kan mendengarkan itu aspek yang penting ya sebagai leader. Kalau di Banten tuh aspirasinya mungkin 3 yang paling muncul, paling sering tuh apa? Dan bagaimana aspirasi dari voters ini kemudian mempengaruhi perumusan kebijakan atau tema kampanye yang disampaikan oleh Mbak Airin. Pertanyaan yang sama untuk Kang Ridwan nanti. Ya, yang pasti kita turun ke lapangan sebetulnya satu, saya selalu berprinsip ingin mengenalkan diri saya apa adanya. Dan interaksi langsung masyarakat bisa menilai seperti apa saya, karena kalau di media sosial kan kadang-kadang juga ada negatif campaign dan black campaign. Apalagi jujur Mbak Uni, sebetulnya saya masuk ke media sosial pun juga karena interaksi anak dengan anak-anak saya. Karena anak saya seumuran kalian, termasuk Gen Z, yang satu kelahiran 98, yang satu kelahiran 2006, dan sekaligus buat stalking mereka melakukan kegiatan apa, walaupun ujungnya ternyata Kang Emil, saya di blok juga, jadi ketahuan IG story-nya nggak tahu dia mereka lagi ngapain juga gitu ternyata. Jadi saya kurang canggih. Nah, masuk ke dalam dunia politik tahun 2024, yang pasti Banten ini ada karakter yang Banten Selatan dengan Banten Utara. Wilayah Lebak Pandeglang, prioritas yang utama adalah infrastruktur. Karena di sana jangan kita berbicara mengenai pendidikan, kesehatan, jalan poros desa saja, menyambung antar satu desa ke desa yang lainnya pun juga masih harus kita perbaiki dan betulkan. Karena saya meyakini dengan perbaikan jalan, maka pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu pun juga akan peningkatan para pelaku UMKM pun juga akan meningkat. Yang kedua untuk wilayah Tangerang Raya. Tangerang Raya ini tapi hampir sama sebetulnya secara keseluruhan sudah saya bisa simpulkan adalah lapangan kerja. Karena terutama bagi anak-anak Gen Z, milenial, bahkan orang tua pun juga berkeinginan, bahkan saya senang cenderung ibu-ibu juga pada pengen cari kerja juga sekarang gitu kan. Jadi suka bicara anak-anak hari ini, Bu Airin loker, saya sempat di awal bingung loker ini apa, ternyata lowongan kerja, benar nggak gitu kan. Jadi istilah anak-anak hari ini yang memang saya masih banyak adaptasi juga dengan mereka. Lowongan kerja, yang kedua infrastruktur, dan juga yang paling penting adalah pendidikan. Pendidikan, kesehatan, mereka peduli terhadap lingkungan, environment, dan juga hal-hal yang lainnya, yang ini sudah saya rumuskan dalam visi Banten Maju Bersama. Karena bagi saya prinsipnya membangun sebuah wilayah tidak mungkin seorang Airin Rahmidiani bisa sendirian, tetapi harus bekerja bersama-sama, berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, di mana gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Berarti nanti ada hubungan dengan pemerintah pusat, dengan kabupaten kota yang notabene pengalaman saya sebagai wali kota, Kang Emil juga sebagai wali kota, tentunya juga kita harus bisa menjadikan akomodatif ataupun mengkoordinasikan dengan kabupaten kota. Dan yang gak kalah pentingnya partisipasi masyarakat secara pribadi maupun juga secara kelompok dan juga dunia usaha dengan investasinya, dan juga yang tak kalah pentingnya tentu dunia pendidikan dan juga hal-hal yang lain, dan media. Ini penting juga Mbak, karena ternyata hari ini kita menjadi seorang pemimpin gak bisa kayak zaman dulu. Kita butuh media untuk menyampaikan apa yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan. Yang saya temukan di Banten yang pasti ada lapangan kerja, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, disparitas, dan paling penting adalah reformasi tata kelola pemerintahan. Itu penting karena di Provinsi Banten ini kan pemerintah pusat, perwakilan pemerintah pusat di daerah jangan menjadi bupati atau wali kota yang ke-9. Karena saya merasakan sebagai wali kota kita butuh gubernur. Jadi kenapa bagaimana yang visi saya yang pertama adalah mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang terbina, terintegrasi, bersih, inovatif, dan adaptif. Karena menurut saya itu penting bagaimana anggaran bisa tepat sasaran dan termanfaatkan oleh 4 kabupaten, 4 kota yang ada di Provinsi Banten. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Airin. Selanjutnya kita mau dengar pertanyaan yang sama untuk Kang Emil. Ya, problem Jakarta saya bagi 2. Yang pertama itu yang klasik. Banjir, macet, polusi kira-kira gitu ya. Itu saya dapati di mana-mana Mbak. Kemudian yang spesifik the new challenge, khususnya Gen Z. Gen Z Jakarta curhatnya satu, ingin lapangan pekerjaan seluas-luasnya, betul? Tuh. Makanya nanti saya bikin program Jakarta Digital Academy buat 100.000 Gen Z ya. Yang mau coding, karena kita kajiannya Jakarta kota global itu salah satu menjadi kota digital. Kalau anak Gen Z-nya nggak siap kan gimana?
Maka kita bikin Jakarta Digital Academy. Kemudian kita akan bikin program namanya internship. Jadi adik-adik nanti bisa kerja di BUMD, di dinas-dinas, atau bisa jadi ajudan saya ya. Karena saya nanti ada ajudan tiap minggu ganti. 2 orang Gen Z jadi ajudan saya kali 52 minggu, ada 100 ajudan, kali 5 tahun ada 500 ajudan. Nanti nempel kayak ke saya untuk membelajar kepemimpinan secara dekat. Mudah-mudahan yang ada di ruangan ini nanti daftar, siapa tahu seminggu mendampingi gubernur ya. Kemudian dari Gen Z juga adalah masalah kesehatan mental ya, karena tingkat stres orang Jakarta itu menurut survei itu nomor 9 tersetres di dunia ya, atau akhirat saya nggak tahu, pokoknya stres lah, kasihan ya. Nah adik-adik dari stres itu kan bawaannya dia kena penyakit mental, dari marah, dari cuek dan seterusnya. Supaya nggak banyak stres, kita ada namanya apps curhat ya. Jadi nanti tinggal pilih mau ngobrol sama siapa, cerita sama siapa. Kalau apps nggak cukup ada mobil curhat yang bertemu muka langsung. Nanti mobil curhatnya parkir di Car Free Day, parkir di GBK, parkir di Balai RW, kayak mobil vaksin ya. Kemarin ada yang bilang begini Mbak, Pak saya mau curhat, saya banyak stres, tapi kasih saya dinding buat teriak dulu. Screaming wall gitu ya. Jadi teriak dulu melampiaskan kesetresannya baru dia curhat. Nah jadi kesehatan mental jadi prioritas, pekerjaan seluas-luasnya ya. Kita akan jadi kota ekonomi kreatif. Rencana saya kota tua tuh adik-adik ya, yang keren itu kayak Eropa, mau dijadiin kampus. Biar anak-anak Gen Z nanti sekolah ekonomi kreatifnya film, musik, kuliner, digital tuh di kota tua. Kan berarti kan siang malam rame tuh ya. Oleh kegiatan 24 jam, pasti seru lah kota tuanya menjadi kota global berbasis ekonomi kreatif. Kemudian pekerjaan dari Gen Z saya perbanyak juga di wisata global, karena 2 juta orang Jakarta tiap weekend keluar dari Jakarta. Buang duit 1 juta udah 2 triliun Mbak Uni, kali setahun udah 100 triliun orang Jakarta weekend, bingung mau ngapain weekend di Jakarta. Makanya nanti diperbanyak destinasi-destinasi baru kelas global. Nah mudah-mudahan lapangan pekerjaan Gen Z meningkat, kalau stres ada apps dan mobil curhat, digital kita siapin Jakarta Digital Academy, dan bagi Gen Z yang kena PHK, rencana saya 3 bulan nanti dikasih duit oleh pemerintah Provinsi Jakarta, ya, untuk supaya dia survive selama 3 bulan sebelum dia ngelamar kerja lagi. Termasuk nanti program kita, ini juga curhatan, Pak katanya nyewa co-working mahal, ya udah nanti digratiskan co-working oleh anggaran dari pemerintah Provinsi Jakarta, termasuk kopinya juga nanti kita hadirkan, biar Anda Gen Z fokus aja kerja, mencari penghasilan dengan cara work from anywhere, karena Gen Z ini beda dengan orang tuanya 9 to 5 di kantor korporat. Kalau Gen Z ini senangnya work from cafe, work from anywhere dan lain sebagainya. Flexible working itu, arrangement ya? Ya kurang lebih seperti itu, apa curhatannya. Ya, tepuk tangan untuk Kang Emil teman-teman. Satu pertanyaan yang semoga bisa dijawab singkat kepada keduanya. Ini kan sebetulnya Banten sama Jakarta ini kan bersebelahan ya. Dan selama ini isu mengenai sulitnya koordinasi, kurangnya koordinasi di antara provinsi-provinsi yang berdekatan ini selalu muncul ya. Kalau Mbak Airin dan Kang Emil nanti terpilih menjadi gubernur, gimana? Apa yang sebaiknya menurut Mbak Airin dan juga Kang Emil lakukan supaya bisa saling membantu, saling koordinasi, saling memperkuat? Ya, 1, duduk bareng, bikin timetable, buat perencanaan, anggarannya berapa, kerjakan bareng-bareng. Jadi nggak cuma duduk-duduk aja, ngobrol-ngobrol selesai, terus anggarannya nggak dipikirin. Kayak contoh MRT, misalnya Kang Punten, ini senior saya di Paskibra. Jadi adik-adik mesti tahu ya, saya angkatan 92, Kang Emil angkatan 89 di Paskibra. Tapi kalau jadi wali kota duluan saya. Jadi lebih senior saya, tapi jadi gubernur duluan Kang Emil, karena Kang Emil gubernur Jabar, saya 10 tahun full gitu kan. Jadi saya merasakan bergantinya gubernur di DKI itu seperti apa. Jadi kalau bagi kami di wilayah
Banten, sebetulnya contoh misalnya, yuk kita sama-sama beresin urusan kemacetan. Yang jujur, yang bikin macet itu kan warga Banten, bener nggak? Ini mana, ada yang dari Tangerang Selatan? Tuh, ada yang dari kota Tangerang? Ada yang dari Kabupaten Tangerang? Curhatnya kalian pasti maunya MRT tembus ke Tangsel, sepakat? Tuh, sampai ujung-ujung. Curhatnya kalian orang kota pengennya Transjakarta sampai ke kota Tangerang, bener? Sampai ke Hasyim Asyari kan? Bener nggak? Yang ke Pasar Kemis yang lainnya. Jadi gitu Kang Emil tuh. Saya sebagai warga Banten juga berharap sebetulnya yuk duduk bareng urusan kemacetan gak bisa diselesaikan oleh DKI. Karena bisa dilihat Senin sampai Jumat yang macet di Jakarta, Sabtu sama Minggu yang macet wilayah Tangerang Raya. Ada yang macet di BSD, macet di Bintaro, macet di kota Tangerang, bener nggak? Buat Bu Airin sih seneng aja, kalian usaha di Jakarta, cari uang di Jakarta, spendnya di wilayah Tangerang. Karena jadi PAD-nya lebih banyak buat kita orang Tangerang dengan potensi pendapatan yang saya jadi wali kota dari 125 miliar naik jadi 2 triliun. Jadi tentunya kalau jadi gubernur izin nanti kita duduk bareng, kita menyelesaikan persoalan apa nih, kemacetan, urusannya bagaimana? Oh iya MRT kita selesaikan, FS-nya udah ada, kapan mau pelaksanaannya, pembiayaannya siapa, tugasnya Provinsi Banten apa, tugasnya DKI seperti apa. Nanti urusan banjir, karena banjir itu kan biasa wilayah dari misalnya dari Tangsel juga lewat kan, dari Tangsel, dari Tangerang, Kabupaten, larinya kan ke DKI. Yuk tugasnya Provinsi DKI seperti apa, mau melakukan apa, pembiayaannya seperti apa, dan yang lainnya. Tentu itu harapan kami karena kemacetan, urusan banjir itu berbatasan dengan wilayah kita yang wilayah Tangerang Raya. Mudah-mudahan dengan aglomerasi dari peraturan perundang-undangan hari ini ada, itu lebih memudahkan. Tapi yang pasti buat saya koordinasi, komunikasi mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Makanya bagi saya, udah kita dilantiknya barengan, kita susun bareng-bareng, anggarannya berapa, timetable pelaksanaannya kapan, siapa berbuat apa, melakukan apa, itu menjadi roadmap untuk menyelesaikan persoalan di wilayah Banten maupun juga di wilayah DKI Jakarta. Mantap, tepuk tangan. Sudah langsung konkret tawarannya. Gimana jawaban dari Kang Emil? Saya buka satu rahasia ya. Saya dengan Bu Airin ini bestie dalam arti yang sebenarnya. Jadi kalau Tuhan takdirkan Bu Airin jadi, saya jadi, komunikasi itu pasti lancar, nggak ada kemacetan. Saya dan Bu Airin ini tinggal satu komplek waktu di Bandung, ya hanya beda beberapa jalan. Oke, orang tua kami sering bertemu di rapat RW. Dua, waktu saya nikah dengan Bu Cinta, ya istri saya Ibu Atalia, pagar ayunya itu Bu Airin. Jadi kami sedekat itu. Jadi kalau nanti takdirnya nggak sengaja, dan kami berdua nggak cita-cita jadi pemimpin wilayah, ya ketemunya udah gede aja loh. Ternyata Teh Airin jadi wali kota Tangsel, saya wali kota Bandung, sekarang maju gubernur di wilayah yang sebelahan. Jadi saya pastikan kalau kami yang Tuhan takdirkan, minimal komunikasi personalnya insya Allah lancar. Kedua, undang-undang mengharuskan Jakarta berubah menjadi Bapak Asuh yang namanya Bodebek, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Bodetabek maaf. Sehingga problem yang tadi disampaikan Bu Airin pasti akan jadi perhatian Gubernur Jakarta yang baru. Karena memang sudah ditugaskannya begitu. 3 juta orang tidak tinggal di Jakarta, tapi kerja siang hari di Jakarta. Dari 3 juta itu pasti sebagian ada di Tangerang atau Tangerang Selatan. Salah satu yang pasti diupayakan dan jadi program kami adalah Transjakarta tembus sampai kota Tangerang, sampai Tangerang Selatan juga. Dan MRT sudah groundbreaking, Teh Airin oleh Pak Jokowi dari Banten, nembus ke Jakarta yang Barat Timur ya, kemudian ke kota Bekasi, Medan Satria, sampai nanti ke Cikarang ya, on the ground. Jadi insya Allah ya, sambil terus kita doakan rezekinya ada, anggaran ada, sehingga MRT pun nanti bisa sampai manapun di wilayah Banten. Jadi komitmen pribadi begitu, komitmen sebagai pemimpin juga sama, sehingga harusnya ya menurut saya 5 tahun ke depan Bodetabek ini akan jauh lebih keren dan lebih maju, dan undang-undangnya Bapak Asuh dari semuanya Jakarta, laporannya langsung ke Mas Waspres. Jadi Wakil Presiden itu ditugaskan ngurusin Bodetabek, kira-kira begitu. Tepuk tangan untuk Kang Emil. Satu pertanyaan yang selalu, karena ini selalu isu yang selalu muncul dan titipan dari Gen Z dan milenial kepada setiap leaders.
adalah komitmen dan program berkaitan dengan lingkungan hidup dan climate. Itu mereka concern banget, ya. Dan di Indonesia Millennial Agency Report dari tahun ke tahun juga selalu itu muncul di top priority ya, top of mind. Mbak Erin untuk Banten nih apa program untuk lingkungan dan climate ini? Climate turunannya lingkungan. Ya, yang pasti anak-anak muda hari ini, dan saya pun juga pernah mengalami masa muda dan yang kita pikirin itu waktu itu. Masih muda ini Mas. Makasih, terima kasih Mbak. Walaupun anak saya pasti protes banget, ibu nggak muda lagi, ibu tua, kata anak saya yang perempuan. Tapi yang pasti lingkungan ini kan keterkaitan dengan sustainability. Jadi anak-anak hari ini pun pasti akan berpikir hari ini kami hidup di sini, nanti kami akan menjadi tua seperti apa dan yang lainnya. Dan itu menjadi atensi dan perhatian. Tentunya yang pasti kita akan melakukan hal yang sama, bukan hanya sebagai Gen Z atau milenial, kami sebagai orang tua pun juga berkeinginan berharap bahwa kami bisa mewariskan sesuatu yang baik dan juga terus terang kami ingin, terutama saya pribadi, bahwa kalian sebagai generasi penerus bangsa yang akan memimpin bangsa ini juga harus hidup dalam sistem yang jauh lebih baik daripada yang kami rasakan hari ini. Tentu lingkungan akan menjadi concern dan perhatian kita. Di Banten ini kita ada program ekonomi hijau dan juga ekonomi biru, di mana hampir di atas 60% sebetulnya luas wilayah dari 9.000 lebih kilometer persegi itu adalah wilayah pertanian, perhutanan dan yang lainnya yang ada di wilayah Banten Selatan. Ini pun jadi potensi yang belum tergali dengan baik padahal sebetulnya bisa menjadi daerah untuk ketahanan pangan. Apalagi kemarin saya mendengarkan pidatonya Pak Presiden terpilih Pak Prabowo, bagaimana Indonesia harus mandiri dan yang lainnya. Contoh saja, contoh konkret, kita punya persawahan yang sangat luar biasa, produk berasnya juga tinggi. Hari ini biasanya kadang-kadang dijual ke Kerawang, Kang izin, tapi padahal di Tangerang Raya juga potensinya sebetulnya ada untuk konsumer dan yang lainnya. Tinggal bagaimana kita membuat hilirisasi dari wilayah pertanian. Nah, untuk yang tentang ekonomi biru, tentang wilayah pesisir laut 12 mil itu kan tanggung jawab Gubernur untuk hari ini. Jadi bagaimana kita lihat dari segi lingkungannya, ada konservasi alamnya dan juga tentunya dengan beberapa hal yang lainnya yang kita perhatikan nilai ekonomis dan juga dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat. Ini juga bagian dari kita untuk bisa memastikan program-program yang untuk peduli lingkungan di ekonomi hijau maupun ekonomi biru, dan keterlibatan anak muda hari ini pun juga harus kita tunggu. Di mana kita melihat bahwa secara jumlah penduduk di wilayah Banten ini, anak-anak generasi milenial inilah hari ini bercocok tanam dan yang lainnya ataupun hidup dalam pertanian di wilayah Banten Selatan. Ini PR tentu bagi kita bersama. Nah, untuk wilayah Tangerang Raya, karena saya membagi Mbak, jadi izin saya selalu mengklasternya bahwa Lebak, Pandeglang itu potensinya sumber daya alam. Tapi wilayah Tangerang Raya ini ada masalah nih tentang lingkungan adalah sampah. Kita Tangerang Selatan saja contoh tidak bisa buang sampah, sampai minta tolong ke Pak Gubernur Jawa Barat saat itu Kang Emil waktu jadi Gubernur Jawa Barat untuk buang sampah. Nah, ini menjadi PR saat nanti jadi Gubernur, tentu kita harus membuat TPA regional. Tapi dimulai dari inisiasi masyarakat dengan bank sampah dan yang lainnya. Dan juga untuk wilayah Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang yang merupakan daerah industri. Bagaimana industri dengan industri hijaunya? Karena polusi juga sangat besar, sangat berpengaruh, terutama wilayah perkotaan jangan sampai menjadi polusi. Mungkin ada-ada pernah dengar polusi tertinggi ada di wilayah Tangerang Selatan, wilayah Tangerang, apakah karena dari PLTU dan yang lain yang hari ini masih belum terjawab dengan secara maksimal, tapi itu menjadi kepedulian kita di dalam beberapa program dan kegiatan. Nah, khusus untuk wilayah Cilegon dari industri dengan padat modal, yang tentunya bagi kita PR-nya bagaimana industri padat modal ini pun juga industri yang peduli terhadap lingkungan. Jadi beberapa hal sesuai dengan kewenangan kita Gubernur Mbak, karena beda Gubernur Banten dengan Gubernur DKI beda. Kalau kita ada 4 bupati, ada 4 wali kota yang dipilih secara langsung. Jadi tentunya harus sejalan dengan visi misi yang saya bersyukur alhamdulillah hari ini kan harus sama ya, linear satu dengan yang lainnya. Nah, kalau Kang Emil kan di DKI, kalau wali kotanya bandel tinggal dipindahin ya Kang ya, beda sama kita. Tapi saya meyakini semua juga bupati wali kota punya keyakinan yang sama, dan insya Allah itu menjadi program prioritas yang utama kita di wilayah Provinsi Banten terhadap terhadap lingkungan dan turunannya terhadap yang tadi Mbak perubahan Unis, iklim ya, perubahan iklim, climate change juga itu perlu, di mana kita harus bisa mengajak anak-anak muda kita untuk bisa peduli dan juga dengan satu aksi itu sangat bermanfaat. Dan saya banyak komunitas-komunitas lingkungan yang ada di wilayah Provinsi Banten, di mana anak-anak mudanya yang ada kemauan
untuk untuk mau mau ikut bersama. Apalagi sekarang dengan ada konsep bahasa anak hari ini adalah green job. Green job ini juga sangat membantu, tentu nanti ada insentif dan yang lainnya pada saat misalnya ada perusahaan yang mau untuk membuka lapangan kerja di bidang green job dan yang lainnya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Erin. Kalau Kang Emil gimana? Adik-adik Gen Z ini hidup di saat dunia tidak baik-baik aja. Ya, kita ada krisis climate change. Air laut di utara Jakarta dan Pulau Jawa itu naik rutin. Dalam hitungan 50 tahun kalau kita nggak do something, itu namanya sebagian Jakarta sampai Surabaya bisa tenggelam. Okay. Waktu saya Gubernur Jawa Barat, Mbak Uni, 30 hektar di Bekasi udah hilang jadi laut. Dulunya tanah, sekarang hilang jadi laut. Okay. Yang kedua, suhu makin panas membuat produktivitas juga makin tidak mudah. Ya. Jadi saya konkret aja untuk Jakarta. Setelah keliling Jakarta adik-adik, yang adem, yang rindang itu hanya Jaksel dan Jakarta Pusat. Sisanya kemana-mana gersang. Jadi saya 3 tahun pertama kerja saya salah satunya nanam pohon, kalau boleh dibantu ya. Di tengah jalan, di pinggir jalan, nanti gubernur bikin kebijakan, atap datar seluruh Jakarta wajib bikin taman, bikin hutan kecil. Ya. Tanah-tanah kosong yang nganggur, yang belum dipakai, belum dibangun, nanti dibikin aturan kita pinjam untuk di hutan kecilkan, kira-kira begitu. Itu kalau dilakukan adik-adik, minimal 3 juta pohon, itu Jakarta suhu bisa turun. Karena kota Medellin di Kolombia nanam 3 juta pohon dalam 3 tahun, nurunin suhu 2 derajat, nurunin polusi 10%. Jadi menurut saya, untuk masalah polusi sebagai polusi nomor 3 terpolusi sedunia, greening Jakarta akan kami lakukan intensif. Kedua, green space akan juga diperbanyak, bikin taman-taman kota, curhatan enci-enci di PIK, mak-mak di Tambora sama kurang ruang hijau. Maka nanti akan banyak kita di kampung beli rumah, dihancurin rumahnya, dibangun jadi ruang hijau, itu akan saya lakukan juga. Kemudian blue space juga sama seperti Bu Airin, 13 sungai nanti kita akan hijaukan, termasuk kalau sungainya memungkinkan kita akan bikin waterway, jadi kendaraannya nanti lewat sungai, ya kita akan kaji, itu juga untuk mengatasi krisis sungai yang bisa dimanfaatkan lebih. Nah, lain-lain yang di Jakarta, masalah banjir, di selatan kita akan banyak beli lahan untuk parkir air supaya hujan di selatan, di Bogor ditahan. Kemudian giant seawall, yang lagi rame adik-adik ya, nanti jangan kaget dengan istilah giant seawall. Giant seawall itu nanti bendungan berbentuk kawasan, jadi ada rumahnya, ada kantornya, ada macam-macam, berjarak dari daratan Jakarta ke giant seawall ada sekian kilometer. Nanti airnya jadi danau, jadi teluk, jadi air bersih buat cadangan air minum Jakarta. Kemudian giant seawall-nya menahan krisis lingkungan di utara. Kemudian di tengahnya perbanyakan sumur resapan, biopori kita lakukan. Dan inovasi pertama di Indonesia yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jakarta, adik-adik, adalah kita akan bikin namanya climate budget. Ini tolong dicatat ya, saya ulangi. Kita akan bikin the first policy in Indonesia namanya climate budget. Itu semua anggaran yang 80 triliun akan kita tracking pakai apps untuk memastikan semuanya berkontribusi pada pengurangan karbon. Ya, apapun nanti kita tracking. Ini pertama ada di Stockholm, kita akan copy. Nah, jadi dari mulai kebijakan anggaran yang climate responsive budget, kemudian greening Jakarta, partisipasi masyarakat, kemudian giant seawall di mana di utara, bendungan-bendungan di selatan, insya Allah bisa mengurangi namanya krisis lingkungan di Jakarta. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Kang Emil. Teman-teman kalian siap-siap ya, ada mic di 2 lorong yang mau bertanya kepada Mbak Erin dan juga ke Kang Emil, silakan langsung antri ya. Seperti biasa nanti sebutkan nama dan juga hanya 1 pertanyaan.
Tapi sambil menunggu formasi kalian, saya mau bertanya cepat kepada kedua narasumber kita. Saya mulai dari Kang Emil dulu ya. Siap Kang? Siap. Mau minum dulu nggak? Udah. Latihan debat. Udah latihan ya, oke. Lebih suka dipanggil Kang Emil apa Bang Emil? Kang Emil aja apa adanya. Apa? Tapi kalau dipanggil Bang tidak akan menolak. Ya. Kan Pak Jokowi juga dipanggilnya Pak, nggak Bang Jokowi. Oke. Pak Ahok nggak dipanggil Bang Ahok tuh. Ya. Oke. Karena Jakarta adalah Indonesia, Indonesia adalah keberagaman. Bisa aja, mantap. Motoran apa sepedaan? Kalau buat kantor, karena rumah dinas gubernur DKI di Menteng pasti sepedaan. Tapi kalau buat rekreasi motoran. Ya. Oke. Suka warna orange apa biru? Mencintai orange. Mencintai orange. Tanpa melupakan biru gitu. Diplomatis. Susah ini antara Jakmania sama Bobotoh ya, Viking. Pilih kasih uang 1 miliar per RW di Jakarta apa bangun Jakarta Utara kayak Dubai? 1 miliar per 5 tahun per RW karena dikali 2.700 RW terjadi demokratisasi pembangunan ya. Ada ribuan orang rapat berdebat membangun kawasannya. Kenapa adik-adik? Karena Jakarta terlalu luas, tidak bisa diselesaikan dari balai kota. Maka saya percayakan warga dengan RW lurahnya dikasih anggaran, dibimbing, insya Allah Jakarta berubah dalam 5 tahun, big time. Ya. Oke, yang terakhir Jokowi atau Prabowo? Prabowo. Udah lupa nih. Karena saya ketua tim kampanye daerah Pak Oh, Prabowo. oke. Bu Airin juga. Tepuk tangan sudah menjawab trivianya. Sekarang Ibu Airin, Mbak Airin ya. Pilih BSD apa Kota Serang? Yang pasti Kota Serang. Oke, why? Karena mau nyalon gubernur Banten. Oke. Jadi tantangan saya adalah salah satu juga misi saya bagaimana merubah wajah Kota Serang sebagai ibu kota provinsi yang akan menjadi kebanggaan 8 kabupaten kota dengan 12 juta penduduk. Oke. Pilih naik sepedaan apa naik gunung? Sepedaan aja deh. Sepedaan aja Iya, ya? sepedaan. Tapi suka naik gunung juga ya? Sebelumnya ya? Dulu suka, tapi kalau sekarang mending naik sepeda aja. Ya. Pilih program sekolah gratis atau Banten Cerdas? Banten Cerdas. Oke. Suka warna kuning apa merah? Yang pasti saya suka kuning, tapi berterima kasih kepada Merah karena mengizinkan saya dan tetap konsisten dan komitmen mendaftarkan saya menjadi calon gubernur Banten. Karena tanpa Merah gak mungkin saya bisa berdiri hari ini dan terima kasih kepada kalian yang memberikan kesempatan kepada Bu Airin karena kalian yang berdemo untuk tidak disahkannya RUU Pilkada. Iya. Karena kalau disahkannya RUU Pilkada Blue maka Bu Airin gak bisa resistance, jadi ya. hari ini. Ya. Oke, sama Jokowi atau Prabowo? Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Oke. Saya belajar jadi wali kota itu adalah ke Pak Jokowi tahun 2011 saat Pak Jokowi menjadi wali kota Solo Surakarta. Saya diajarkan oleh beliau bagaimana fokus dengan program kegiatan, efektivitas, efisiensi pembiayaan, kumpulkan program-program yang bermanfaat, uang Rp1 dikumpulkan, itu juga akan menjadi program yang baik dan fokus terhadap outcome bukan output. Itulah yang beliau sampaikan saat jadi wali kota dan saya ikut melihat dan mendampingi beliau saat menjadi gubernur juga seperti apa, saat menjadi presiden 2 periode pun juga saya mengikuti dan alhamdulillah saya bersyukur saya dengan Kang Emil pun juga menjadi ketua tim pemenangan Pak Prabowo dan kita doakan mudah-mudahan Pak Prabowo bisa terus melanjutkan proses Indonesia Maju hari ini lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan untuk keduanya. Dan kita siap untuk pertanyaan dari kalian future leader. Saya mulai dari yang Mbak yang di, ya silakan sebutkan nama dan hanya 1 pertanyaan, tidak boleh pidato ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa, ini pertama kalinya saya bertemu dengan Ibu calon Banten, sedangkan Kang Emil saya sudah 3 kali ketemu, 2 kalinya di Gedung Sate bersama Kang Askom. Pertanyaannya, apakah
untuk keduanya, apakah bisa untuk calon Banten dan juga calon Jakarta mengkomandoi seluruh perusahaan baik Banten dan Jakarta untuk memberikan persyaratan pekerjaan di seluruh perusahaan baik mikro maupun makro, yaitu dengan persyaratan yang wajar seperti contohnya S1 tapi harus berpengalaman 5 tahun, dan juga untuk mengawasi tiap perusahaan memberikan gaji kepada calon karyawannya maupun karyawannya yang sudah bekerja dengan gaji wajar dan tunjangan. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kedua dari yang paling depan di sini silakan. Mbak siapa ya tadi namanya? Lupa. Aisyah, Mbak Nisa ya? Ya, silakan Dek, Mas. Baik, terima kasih kepada Ibu dan Kang Emil. Pertanyaan saya untuk Ibu ya. Nama saya Maul dari Lebak Bulus. Pertanyaan saya ke Ibu ya. Tapi sebelum pertanyaan saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya dua public figure yang tampil di hadapan kita itu adalah dua sosok yang bertolak belakang, dalam artian walaupun mereka tadi bilang deket, bestian, cuman Kang Emil kan disokong oleh koalisi, sedangkan Ibu itu disokong oleh sebaliknya, yaitu oposisi. Maksud saya. Pertanyaannya Maul. Pertanyaan saya begini kepada Ibu, apa pandangan Ibu terhadap pernyataan Kang Emil? Soalnya saya pernah dengar Kang Emil itu bilang, pilihlah pemimpin yang dekat dengan presiden agar nanti dalam menjalankan tugasnya itu lebih enak gitu komunikasi dengan pemerintah pusat. Bagaimana pandangan Ibu terhadap pernyataan Kang Emil? Terima kasih. Terima kasih Maul. Kita kumpulin dulu ya Mbak sama Kang Emil. Yang kedua silakan. Halo, selamat siang Kang Emil dan Bu Aini. Perkenalkan saya Salma dari PT Desktop IP, perusahaan teknologi yang 100% dibangun oleh anak bangsa. Pertanyaan saya di sini, saya mewakili Gen Z. Seperti yang kita rasakan sendiri, Gen Z ini untuk yang upper class banyak sekali yang di backup atas privilege orang tua, baik itu untuk pekerjaan maupun untuk pendidikan. Sementara untuk yang lower class itu ada banyak sekali bantuan seperti KJP, KJMU, bidik misi dan lain sebagainya. Kita Gen Z yang middle class ini sangat minim potensi opportunity dari bantuan baik privilege maupun bantuan dari pemerintah seperti itu. Nah, bagaimana solusi atas hal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Salma. Yang di sini urutan kedua silakan, Mas. Ya. Baik, selamat siang Kang Emil dan Ibu Diani. Ibu Airin. Ibu Airin, maaf. Saya mau bertanya. Jadi yang terjadi di generasi sekarang. Namanya siapa? Oh ya maaf. Perkenalkan, nama saya Jai dari kampus Polimedia. Oke. Fenomena sekarang yang terjadi di generasi Z itu dalam memilih kita masih tidak mengetahui tentang untuk apa memilih dan siapa yang kita pilih. Nah, kadang-kadang masih banyak banget yang seperti ini. Jadi istilahnya bahasa kerennya itu FOMO. Jadi ikut-ikutan aja. Temen mau milih apa, ya udah ikut gitu. Nah, jadi yang saya rasakan adalah Bapak dan Ibu kan sebagai public figure yang mencalonkan diri, seorang tokoh gitu. Menurut saya juga ini adalah kewajiban Bapak dan Ibu untuk melakukan pencerdasan kepada anak-anak muda dalam memilih. Karena sudah pasti kita membutuhkan masyarakat yang pintar untuk memilih pemimpinnya yang tepat gitu. Yeah. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa hal konkret dari Bapak dan Ibu dalam mencerdaskan generasi yang masih belum paham tentang siapa yang dipilih dan untuk apa memilih. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi jangan memilih kucing dalam karung ya. Ya betul, itu maksudnya. Kecuali kucingnya Bobby Kartanagara. Kalau itu saya juga mau.
Oke Mbak, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Lia, saya salah satu dosen milenial dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Saya datang bersama 100 orang mahasiswa saya di sini Pak. Oh. Nah, kami punya Politeknik Negeri Media Kreatif satu-satunya di Indonesia siap membantu dan mendukung Jakarta menjadi kota kreatif. Pertanyaan saya adalah Bapak dan Ibu kan tentunya punya persona masing-masing baik sebagai politisi maupun sebagai calon gubernur gitu ya atau calon kepala daerah. Pertanyaan saya adalah menurut Bapak Ibu persona atau gaya kepemimpinan seperti apa kira-kira yang cocok dalam memimpin future leader pada saat ini di Indonesia untuk nge-shape karakter mereka. Terima kasih. Terima kasih. Ada 5 pertanyaan. Silakan Mbak Irin mau jawab duluan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Apakah bisa mengakomodir seluruh persyaratan pada saat penciptaan lapangan kerja, udah mah fresh graduate minimal 5 tahun lagi, gimana mau bisa masuk gitu kan ya Mbak. Ada lagi satu pernah saya ada dialog anak-anak gitu, Bu gimana ya saya pengen masuk kerja situ tapi rambut saya pengen gondrong, ada juga yang kayak gitu yang menyampaikan. Yang pasti saya bersyukur karena saat saya keliling di 1.500 desa dan kelurahan, semua rata-rata mayoritas meminta lapangan kerja. Di satu sisi saya bingung karena sebagai gubernur ini ada 8 kabupaten kota dan saya ingin memastikan apa yang menjadi tugas fungsi dan pokok dan kewenangan sebagai seorang gubernur. Beruntungnya saya Mbak Nisa ternyata fungsi pengawasan ketenaga kerjaan ada di gubernur. Jadi jika Allah menakdirkan nanti Mbak Uni tanggal 7 Februari saya dilantik jadi gubernur, maka masuk kantor yang harus saya lakukan adalah reformasi Dinas Tenaga Kerja yang ada di Provinsi Banten. Karena Dinas Tenaga Kerja itu pasti akan bisa memastikan punya kewenangan. Ada berapa perusahaan itu memiliki lapangan kerja. Ada kewenangan untuk memastikan jika ternyata yang tadi disampaikan ada gaji tunjangan tidak sesuai dibayarkan, kita ada punishment-nya, ada aturannya. Nah, saya cek kemarin ternyata PPNS, pejabat pegawai pegawai negeri sipilnya yang untuk melakukan hal tersebut masih kurang. Maka nanti akan saya tambahkan. Jadi kalau kita punya kewenangan yang besar seperti itu, udah otomatis yang tadi Mbak Anissa sampaikan itu bisa kita lakukan. Walaupun perusahaannya itu ada di tingkat kabupaten kota, di provinsi maupun juga perusahaan pusat yang PMA maupun PMDN. Jadi itu yang ingin saya sampaikan bahwa kewenangan gubernur ada dan itu akan saya lakukan. Kita akan menggunakan teknologi dan digital. Contoh kemarin ketemu dengan buruh Mbak Uni, ternyata misalnya contoh pabrik di Nikomas yang ada di wilayah Serang. Mereka itu kan setiap tahunnya in-out keluar. In-out itu keluar tuh harusnya tampak terlihat. Tapi hari ini saya temukan di lapangan, untuk masuk jangankan buat adik-adik kalian yang lulusan S1, mereka yang lulusan SMA yang kerja di pabrik, harus bayar 10 juta, harus bayar 20 juta, harus bayar 30 juta ke calo. Tapi pada saat mereka melaporkan, mereka nggak enak sendiri karena tetangga atau ada aparat di situ dan yang lainnya. Maka kuncinya adalah transparansi, keterbukaan dan kita gubernur punya kewenangan untuk mendorong agar mereka terbuka dan transparan. Teknologi kita gunakan, fungsi pengawasan terus kita jalankan, aparat kita tidak boleh punya kepentingan melaporkan kepada saya sehingga kita bisa melakukan punishment and reward secara jelas kepada perusahaan-perusahaan. Karena saya meyakini perusahaan pun juga akan senang kalau misalnya masyarakat sekitar yang diterima kerjanya daripada jauh-jauh datang mereka harus butuh akomodasi dan yang lainnya. Itu yang ingin saya lakukan dan saya sampaikan dan pengawasan ada di kita Mbak Nisa. Dan untuk Bang Maul, kenapa ke Bu Airin sebutnya ibu, ke Kang Emil disebutnya Kang Emil, padahal umur Kang Emil lebih tua daripada saya. Mana saya protes dikit. Mbak. Ya, ya nggak apa-apa bercanda. Airin. Ya, ya. Jadi gini, dengar pidatonya Pak Prabowo kemarin? Dengar pidatonya Pak Prabowo kemarin enggak? Dengar kan? Bahwa Pak Prabowo menyampaikan bahwa beliau adalah presiden untuk semuanya. Dipahami ya? Bahwa beliau adalah presiden untuk semuanya dan yang penting adalah kuncinya adalah semua dikasih amanah. Presiden dikasih amanah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bu Airin sebagai gubernur tentu dikasih amanah untuk menjalankan tugas memimpin di Provinsi Banten. Begitupun dengan Bupati Wali Kota, Camat, Lurah, Kepala Desa, bahkan RT dan RW.
tapi masyarakatnya adalah yang dipimpin oleh kita adalah masyarakat. Saya memiliki keyakinan siapapun pemimpinnya punya tujuan yang sama dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Karena jabatan itu berat tanggung jawabnya bagi saya dengan ujian yang Allah pernah kasih, tanggung jawabnya dunia akhirat. Tentu doakan Bu Airin istiqomah dengan tujuan untuk selalu bisa memberikan kebermanfaatan, kemaslahatan, selamat dunia dan akhirat. Jadi saya meyakini Pak Prabowo, Pak Jokowi, sebelumnya juga mungkin Pak SBY, dan sebelumnya juga mungkin Bu Mega, pasti punya pemikiran yang sama. Siapapun kepala daerah, ini adalah demokrasi, semuanya dikasih kepercayaan oleh masyarakat dengan pemilu yang demokrasi, yang demokratis. Tentunya harus ada komunikasi dan koordinasi, tentu tujuannya semuanya juga ada masyarakat di levelan paling bawah. Jadi saya meyakini, apalagi kan saya tim koalisi TKD, ketua TKD di Banten, pemenangan Pak Prabowo hari ini, dinamikanya seperti ini, mungkin Kang Emil alhamdulillah partainya banyak yang dukung, kalau saya terbatas, itu adalah dinamika politik. Nanti kalian harus banyak belajar, dan saya pribadi pun juga banyak belajar Mbak Uni dengan pengalaman kemarin di mana dari awal Partai Golkar mengusung saya di tengah jalan, ternyata ada dinamika politik, tetapi di satu sisi ternyata saya dikasih jalan lagi. Saya meyakini dan percaya bagi saya seorang muslim Mbak Uni bahwa kekuasaan kerajaan di muka bumi ini milik Allah. Tuhan sebetulnya sudah menentukan siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi gubernur, siapa yang jadi bupati, wali kota. Saya, Kang Emil, sedang ikhtiar untuk mendapatkan amanah, dan doakan mudah-mudahan Tuhan Allah kasih amanah di saat, waktu, dan tempat yang tepat, dan yang paling penting kita mampu menjalankannya dan memberikan legasi yang baik untuk apa yang kita jika mendapatkan amanah sebagai kepala daerah. Gitu ya Mas ya. Dan untuk Mbak Salma ya, kalau yang di atas dapatnya dari orang tuanya. Kalau yang di bawah dapat dari masyarakatnya. Nah, kalau konsepnya Bu Airin, nanti jika Allah menakdirkan saya jadi gubernur, itu ada konsepnya Banten Cerdas. Banten Cerdas itu adalah beasiswa persiswa. Jadi tugasnya Bu Airin sebagai gubernur adalah SMA dan SMK. Gimana kita tahu bahwa persoalan di Banten ini ketersediaan jumlah SMA SMK negeri sangat-sangat kurang. Apalagi dengan PPDB zonasi, saya bersyukur ternyata Menteri Pendidikan yang kemarin baru dilantik adalah Pak Abdul Muti Baroga Tangsel. Jadi saya langsung WA, Pak izin mohon PPDB zonasi dievaluasi karena ini sangat bermasalah. Tapi apapun itu adalah kebijakan pusat. Tugas kita nanti akan membangun SMA SMK negeri baru, menambah ruang kelas dengan prinsip tidak boleh mematikan sekolah swasta, dan beasiswa persiswa subsidi kepada anak-anak Banten yang terpaksa bersekolah di SMA SMK swasta maupun juga di madrasah aliyah atau madrasah negeri. Jadi ada keseimbangan, uang yang kita hasilkan berikan ke anak-anak di negeri akan sama dengan yang di swasta. Pun juga beasiswa akan kita lakukan bagi anak-anak yang di kuliah di perguruan tinggi tapi dengan prestasi. Karena Bu Airin juga pengen, karena pengalaman pernah kita kasih beasiswa di tengah jalan mogok gitu kan. Karena kalian juga kadang-kadang harus semangat, daya juangnya juga harus ada, harus punya prestasi. Nanti kita ada beasiswa berprestasi bagi anak-anak Banten yang bersekolah dimanapun, yang penting punya komitmen, memiliki prestasi dan mau membangun di Provinsi Banten. Mudah-mudahan ini nggak dilihat yang kelas bawah atau kelas atas, tapi ini terbuka buat siapapun. Dan untuk Bang J ya, Gen Z ya, untuk apa memilih dan siapa memilih? Sama sih. Di sini ada yang baru pertama kali mau coblos nggak besok? Atau kemarin pada saat Pilpres yang mencoblos pertama kali, ada nggak? Ada kan? Seru nggak? Milihnya sesuai siapa? Orang tuamu kah? Saudaramu kah? Tetanggamu kah? Atau pacarmu kah? Jadi Bu Airin juga sama. Mbak Uni, prinsipnya gini, kalau buat saya, hari ini kan kita selalu mengklaster. Ada Gen Z, ada generasi milenial, kita generasi apa Kang? Generasi X ya. Ya, generasi X. Jadi X-Men ya. Tapi ada satu linear, sebetulnya setiap anak hidup pada masa dan zamannya. Semuanya sama, kita juga ngalamin kan, pertama kali kita mencoblos juga bingung kan gitu kan. Tapi jangan lupa akan norma, etika dan itu penting. Itu penting. Jadi pada intinya tentu tugas kita sebagai orang tua, sebagai saya calon gubernur, Kang Emil sebagai calon gubernur menyampaikan, dan saya senang hari ini datang di IDN juga menyampaikan nih Bu Airin nih dengan segala kelebihan kekurangannya, programnya ABCDEF, mudah-mudahan kalian warga Banten entar jangan lupa ya 27 November milih Bu Airin gitu kan Bu ya. Ataupun dengan, dan kalian beruntung, kalian tinggal searching di internet,
kalian tinggal googling akan ketahuan muncul siapa Airin, siapa dengan segala kelebihan kekurangannya, dengan negatif campaign dan black campaign-nya, dan kalian punya akal dan pikiran dan hati nurani bisa memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Terima kasih. Terima Gitu kasih. Mbak Lia kalau- belum, nanti terusin aja ya. Mbak Lia masih ada sih, Politeknik. Pendek persona- boleh? 20 detik? Boleh. Persona gaya Kepemimpinan. kepemimpinan seperti apa? Saya beruntung punya anak generasi Z. Dan saya nggak usah jadi siapapun, saya jadi ibunya Gen Z dan milenial. Udah cukup Oke. segitu aja. Makasih. Baik. Kang Emil 4,5 menit biar sama kayak Bu Airin. Iya, saya mendapati curhatan Gen Z ya. Di Republik Indonesia ini persyaratan kadang-kadang tidak masuk akal. Ya, lulusan S1 pengalaman 5 tahun, terus ada maksimal usia. Emang yang usia 35 nggak bisa kerja, nggak bisa seproduktif di bawah 35 kan nggak juga ya. Jadi beneran nanti kalau sudah takdirnya ada, salah satu yang saya wajibkan nanti mengubah syarat lamaran kerja seringan-ringannya, yang penting bisa membuktikan bahwa orang itu bisa kerja, setuju ya? Termasuk disabilitas juga, nanti harus ada statement EOE, Equal Opportunity Employer ya. Kemarin saya ketemu dengan Amerika Business of Chambers, Korea Business of Chamber, Japanese Business of Chamber, Inggris macam-macam. Saya bilang dua hal ya Bapak-bapak nih, para CEO, saya bilang, kalau Anda nanti bisnis di Jakarta di zaman saya titip dua hal. Anda bikin program namanya internship, oke? Supaya anak-anak Gen Z ini walaupun belum full time, minimal dapat pengalaman kerja di perusahaan-perusahaan Anda, mereka setuju. Kedua, tolong berikan peluang buat disabilitas Jakarta. Selama itu bisa melakukan apa yang dikerjakan, jangan didiskriminasi. Nah, dua komitmen itu, walaupun saya belum kepilih Mbak, kemarin saya udah nodong aja para ketua-ketua kamar dagang seluruh dunia yang ada di Jakarta. Kemudian poinnya adalah begini, kita doakan agar semua kepala daerah dengan presiden itu dekat ya. Karena kalau presiden dengan kepala daerah dekat, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan warga. Adik-adik harus tahu anggaran membangun wilayah itu terbagi dua, anggaran dari gubernurnya sendiri dan ada anggaran dari pemerintah pusat. Kalau hubungannya baik, itu poin saya, maka anggaran dari pusat itu akan lebih mudah. Karena di Indonesia suka tidak suka adik-adik, rezeki itu harus dijemput, ya nggak bisa ditunggu, nggak bisa politik jaga warung, nunggu rezeki datang, harus door to door, harus didatangi, di maintain dan akhirnya dapat rezeki. Kemudian untuk nomor 3, Gen Z middle class tadi ya, lapangan pekerjaan. Kemudian kalau dari saya, co-working space saya gratiskan, nanti kita bikin di seluruh wilayah Jakarta. Di mana-mana kafe-kafe, tempat-tempat Anda bisa work from anywhere, nggak usah bayar. Tapi maksimal hanya kopi dari saya. Lain-lain bawa sendiri. Oke. Kemudian tadi ada Jakarta Digital Academy, 100.000 anak Gen Z kalau mau kita arahkan menjadi apapun profesinya, harus jago coding, harus jago digital, karena hasil surveinya itu lapangan pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan oleh Jakarta. Kemudian yang keempat, cara konkret mencerdaskan pemilih. Saya selalu bilang masuk dulu ke Google Search, kalau mau maju jadi pemimpin yang dicoblos rakyat di Google Search aja namanya nggak ada, ya gimana kan begitu ya? Atau baca IDN Times. Atau baca IDN Times. Jadi Tetap, masa mereka berdua doang yang promo caranya ya, kita dua arah Mbak. Satu silahkan googling gitu ya dengan kecerdasan tabayun. Yang kedua kami juga akan banyak hadir di sosial media yang saya sebut tadi ya. Saya kira itu lakukan, termasuk yang tatap muka Mbak. Saya bikin di 5 wilayah namanya BART, bongkar aspirasi Ridwan Kamil. Kita town hall kayak begini, tanya jawab, mau kritik sekarang bully silahkan, tanya jawab silahkan. Nah yang terakhir, persona gaya apa untuk pemimpin tadi dari Mbak dosen. Mbak, tugas pemimpin itu hanya 2, membawa rasa aman dan nyaman. Jadi ngelihat saya itu orang harus tenang, merasa hidup saya tenang ada Pak Ridwan Kamil. Berarti kan komunikasi saya, personanya harus baik. Komunikasi di medsos juga harus baik. Kalau saya jabat tangan, perasaan aman, nyaman harus baik. Tercermin dari kebijakannya. Tugas pemimpin kedua adalah membawa perubahan. Berarti kan pemimpin harus inovatif. Harus terlihat cerdas, terlihat pintar, bawa solusi. Tadi curhatannya didengerin dan lain sebagainya kan.
Nah, mudah-mudahan dua persona tadi membawa rasa aman dan nyaman, itu kepribadian ya. Dan bekerja dengan terukur itu adalah yang kedua, membawa perubahan adalah persona yang akan saya bawa. Saya hadiahi pantun boleh ya? Boleh. Karena orang Jakarta kan harus pantun. Dari Bekasi menuju Cikini. Cakep. Makan-makan di dekat dapur. Cakep. Semua Gen Z yang hadir di sini, suatu hari saya doakan jadi gubernur. Nah, Amin. gantian, Kita gantian. tepuk tangan untuk keduanya dan saya ingin mengakhiri sesi ini. Terima kasih Kang Emil dan Mbak Erin. Dengan coba dipegang mic-nya 20 second aja, dijawab benar atau salah. Pertanyaan pertama, Kang Ridwan Kamil pernah mengatakan ide terbaiknya datang saat makan nasi goreng malam. Benar atau salah? Nanya ke saya? Ya. Oh, ulangi lagi mana? Kang Ridwan Kamil pernah mengatakan ide terbaiknya datang saat makan nasi goreng malam-malam. Enggak kayaknya. Salah ya. Salah. Pertanyaan yang kedua, Mbak Airin hobi menanam bunga di waktu luangnya dan punya kebun pribadi di rumahnya. Enggak banget. Ini yang bikinin siapa sih? Oke, pertanyaan ketiga, Kang Ridwan Kamil adalah desainer utama dari gedung pencakar langit tertinggi di Jawa Barat. Benar atau salah? Enggak. Enggak ya? Enggak bener ini. Gue merasa kayak kena prank disuruh bacain ini ya. Pertanyaan keempat, Mbak Airin pernah menjadi model sampul majalah saat masih muda, benar atau salah? Pernah. Akhirnya ada yang benar, ya kan? Nah itu dia. Terima kasih sekali lagi kepada kedua pembicara dan juga teman-teman sekalian yang sudah menikmati acara ini. Ini adalah bagian dari komitmen IDN Times melalui Indonesia Millennial Engineer Summit untuk memaparkan calon-calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada November ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.